Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Langsung saya telepon Pak Anies. Pak Anies menang, maju. Serius? Iya. Tidak maju. Kang Deddy Mulyadi ditantang secara terang-terangan di hadapan banyak orang, teman-teman ya, oleh Said Iqbal. Kita tahu dia adalah ketua Partai Buruh, dia adalah presiden Perserikatan Buruh, teman-teman ya, yang sok-sok jagoan, sok-sok pahlawan bagi para buruh. Alah. Said Iqbal, tapi ternyata dia itu terafiliasi dengan Anies Baswedan. Nah, ini kalau saya baca polanya ini adalah upaya juga untuk menjatuhkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi juga sempat mengatakan secara tidak langsung, oke lah, kritik aja gitu loh. Tapi jangan sampai kritik aksi demonstrasi itu kemudian ditunggangi oleh kepentingan politik ya. Dan kalau saya lihat ini kan polanya terbaca banget gitu ya teman-teman. Said Iqbal bersikap seolah-olah dia adalah sebagai pahlawan bagi para buruh dengan mengecap Kang Deddy Mulyadi anti buruh, menantang Kang Deddy Mulyadi, bahkan menantang pendukung-pendukung Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Ya, kita lihat dulu nih bagaimana videonya, nanti kita reaction lagi teman-teman ya. Silakan. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Aik ini, aik itu. Itu orang yang udah dibayar. Iya betul. Air malum. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Betul. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa di soal ini. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan Pak KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil, dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran, dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi,
sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan, dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Kasihanan ya, kasihanan kasalipnya. Enak mah kieu we Pak, enak mah. Sekarang mah gini aja tuh, urusin dulu noh. Yang di Majalengka kan ada tuh, ya kan, yang kejadian di PT MCI apa PT apa itu lupa lagi saya juga Pak. Kemarin saya lihat beritanya lupa nge-save saya. Urusin tuh yang mau di PHK, ya nggak usah ngurusin dulu yang lain. Katanya presiden buruh. Lain di makalakot dahar di warung sate bari ngeunah sama seserian lieur ah. Entong sieun sen teu kabagian kursi apa sih naon nanti teh. Sen teu kabagian jatah. Menikmat bebeakan ngomong. Luar di PHK tuh tempo ah lieur sia mah. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lagi dan lagi KDM dikatain pencitraan. Loh, apa salahnya pencitraan? Bukannya semua masyarakat juga diwajibkan memilih seorang pemimpin yang bercitra baik. Dan seorang pemimpin juga diwajibkan untuk menjadi sauri tauladan yang baik bagi masyarakatnya. Dengan adanya media, beliau memanfaatkan buat menjadi atau membangun citra yang baik dan menjadi sauri tauladan yang baik bagi masyarakatnya. Apakah itu salah? Rasul Legend Enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada, saya sampaikan ya bahwa dialog rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai, dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut, dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini. Dipersilahkan, dengan catatan tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat. Teruntuk Said Iqbal, ya, yang selalu jadi pahlawan kesiangan di saat meminta kenaikan upah, tapi halimunan ngalengit di saat PHK massal. Ti urang buruh nu teu ngarasa teu pernah diperjuangkeun, urang mah buruh tani. Cek Said Iqbal, KDM teu perlu pencitraan wae. Buruh teu butuh gimmick, teu butuh kebohongan. Di mana buruh nuntut kenaikan gaji, oh gogorowokan panghareupnanya pangheulana. Tapi di mana investor lalengit lalumpatan, pabrik tutup, PHK massal, sia ka mana? Said Iqbal, berjuang jang buruh teh mulia, tapi lain jang pencitraan, jang kawas maneh. Urang apalah afiliasi politik maneh ka mana? Da urangnya ngarasakeun lah, urang kadang jadi buruh tani nya, kadang oge muruhkeun. Kudu aya keseimbangan naon oge antara nu muruhkeun jeung nu diburuhkeun. Kitu Said Iqbal, tong jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan aing mah, pahlawan masyarakat Jawa Barat mah geus ayeuna jang sementara ieu mah KDM, lain sia.
Hei warga Jabar, sing ingat. Nih, ketua partai buruh sekarang nyerang terus KDM. Nggak ada gubernur-gubernur lain diserang gara-gara kenaikan gaji. Tapi Gubernur Jawa Barat diserang terus. Yang dibahas KDM, KDM, KDM terus. Ada apa dengan KDM? Baru tadi langsung saya telepon Pak Anies. Anies menang, maju, serius, iya, tidak maju. KDM jangan terlalu pencitraan, stop pencitraan. Saya mengucapkan terima kasih atas otokritik yang dilakukan oleh Pak Said Iqbal, dan saya menyampaikan semoga Bapak senantiasa sehat, dan saya menghormati Bapak sebagai tokoh yang konsisten dalam membela kepentingan para buruh. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan buruh yang sejahtera dan daerah yang ramah terhadap industrialisasi, karena buruh diperlukan oleh industri dan industri juga diperlukan oleh buruh. Ya, saya kira Kang Deddy Mulyadi telah memilih jalan atau sikap yang sudah tahu resikonya, yaitu dikritik oleh para buruh termasuk oleh Said Iqbal ya, yang diprovokatori oleh Said Iqbal. Karena keadaan ataupun posisi Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur jelas bimbang dalam arti Kang Deddy Mulyadi tidak mungkin mementingkan satu pihak, karena Kang Deddy Mulyadi harus mementingkan dua pihak di sini, yaitu para buruh dan perusahaan yang invest di Jawa Barat gitu loh. Sehingga kita tahulah, kita hari ini berada di zaman yang mana perkembangan teknologi itu begitu cepat gitu loh. Sehingga kalau nanti kemudian karyawan banyak yang di PHK karena terlalu meminta gaji yang tinggi, kemudian para investor tidak lagi mau invest di situ, kemudian mengganti para pekerja dengan para robot. Lah ini kan gitu loh, harusnya menjadi menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa kita akan dikalahkan dengan robot, dengan AI, dengan masa-masa transisi yang akan datang di kemudian hari. Kita tahu hari ini kemajuan teknologi semakin cepat gitu loh. Kalau buruh tidak kemudian sukarela atas gaji yang sudah ditetapkan, mau nggak mau berhenti aja jadi buruh gitu loh. Anda ciptakan lapangan pekerjaan sendiri, Anda ciptakan ekonomi kreatif sendiri gitu loh. Usaha, jualan atau apa gitu loh. Jangan bergantung kepada industri kalau memang Anda tidak mau menjadi budak. Kalau emang Anda merasa bahwa Anda diperbudak oleh korporasi, ya Anda jangan masuk ke dunia itu. Gitu ya. Dan sikap Kang Deddy Mulyadi ini kan sikap yang di tengah-tengah gitu loh. Mementingkan buruh juga mementingkan perusahaan. Kalau misalnya semua karyawan di PHK dan kemiskinan di Jawa Barat semakin meningkat, pengangguran semakin meningkat, nanti yang disalahin Kang Deddy lagi. Ya kan? Jadi Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini mengambil sikap yang sedikit ada resiko, yaitu dikritik dan ya dibilang KDM tai, KDM gubernur pencitraan dan lain sebagainya ya. Walaupun itu saya tahu pola-polanya itu adalah pola-pola yang ingin menjatuhkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang politikus ya. Ya, kita nggak perlu ya gitulah teman-teman ya. Tapi saya tidak anti kritik ya. Kang Deddy Mulyadi tidak anti kritik, kami tidak anti kritik, kami Kang Deddy Mulyadi, para pendukung Kang Deddy Mulyadi itu bukan berarti anti kritik. Kritik itu boleh teman-teman ya, kritik sebagai sebuah kritikal yang membangun, bukan yang menjatuhkan, itu sah-sah saja gitu loh. Tapi kalau memang itu sudah ditunggangi oleh kepentingan politik, kalau memang fokusnya bukan pada kemaslahatan umat, bukan pada kemaslahatan para buruh, tapi pada kemaslahatan segelintir orang,
Lah ini yang kami tidak mau gitu loh. Yang ini yang tidak kami suka gitu loh ya. Ya mungkin itu saja, dan tumtuwayakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.